Perkenalkan, nama saya Bella Christian Burlimbong dengan NIM C0D023037. Di sini saya akan menjelaskan menyusun laporan rekonsiliasi. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai proses mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena laporan keuangan komersial dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan belum tentu sama dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Misalnya secara komersial, dividen yang diterima wajib pajak badan merupakan penghasilan, namun pada ketentuan pajak dividen tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan penghasilan yang akan menjadi dasar perhitungan pajak. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama, beda tetap. Beda tetap disebabkan karena adanya penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi, namun tidak diakui atau tidak boleh dibebankan dalam ketentuan pajak. Penyebab beda tetap diantaranya yang pertama, penghasilan kena PPh final, yang kedua, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, dan yang ketiga, biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai yang diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Perbedaan ini tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain sepanjang ketentuan pajak tidak mengakui sebagai objek atau tidak memperoleh pembebanan biaya, maka perbedaan tersebut akan selalu muncul. Selanjutnya, beda waktu. Beda waktu timbul akibat adanya perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya yang bersifat sementara. Artinya pada titik tertentu, perbedaan tersebut akan terhapus. Beberapa faktor penyebab beda waktu atau timing difference adalah yang pertama, perbedaan masa manfaat dalam penyusutan atau amortisasi. Misalnya aset yang termasuk kelompok 1 disusutkan menurut pajak selama 4 tahun, sedangkan secara komersial disusutkan selama 5 tahun. Yang kedua, perbedaan metode penilaian persediaan. Yang ketiga, perbedaan penghasilan berdasarkan cash basis dan accrual basis. Jenis koreksi fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Biaya atau penghasilan yang dilakukan koreksi positif diantaranya, yang pertama, biaya untuk pemegang saham, yang kedua, pembentukan dana cadangan, yang ketiga, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, yang keempat, pajak penghasilan, yang kelima, sanksi administrasi, yang keenam, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal, yang ketujuh, biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang dan rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Pos-pos yang dilakukan koreksi fiskal negatif antara lain, yang pertama, penghasilan yang merupakan objek PPh final, yang kedua, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang ketiga, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal, yang keempat, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Kesimpulannya, rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting dalam pelaporan perpajakan yang bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi dan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Proses ini memungkinkan wajib pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.